warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hera Dwi Febriani dari kelompok 1 absen nomor 13. Di sini saya akan menjelaskan bukti transaksi berdasarkan fungsi yang kami buat. Yang pertama yaitu kita membuat data bukti transaksi. Data bukti transaksi ini berguna untuk membuat data validation untuk yang pertama. Jadi di sini cara pengerjaan dari bukti transaksi yang kami buat ini adalah ketika kita mengeklik data validation di nomor nota sesuai keinginan kita, misalkan NK3, itu langsung muncul data sesuai dengan NK3-nya. Untuk caranya, yang pertama kita membuat data bukti transaksi berupa nomor nota, tanggal, nama pelanggan, nomor telepon, dan sebagainya sesuai dengan apa yang ada di desain nota kita. Lalu untuk nomor nota kita membuat validation agar tercipta beberapa kelompok nomor nota untuk mempermudah kita dalam melacak atau mencari data yang sesuai. Lalu untuk selanjutnya untuk tanggal, nama, barang, dan sebagainya ini kami memakai rumus VLOOKUP. Di sini VLOOKUP lalu lookup value-nya atau acuan kita yaitu di nomor nota. Lalu untuk table array-nya kami menggunakan table array data bukti transaksi yang tadi sudah saya jelaskan. Lalu kolom indeksnya kita sesuai dengan apa yang ingin kita cari. Di sini saya mengklik yang bagian barang, berarti kita mencari untuk yang barang itu ada di sel nomor 6. Maka dari itu di sini tertulis bahwasanya nama barang ini di nomor 5. Mohon maaf, kenapa tidak nomor 6? Nomor 6 ini diisi ketika barang kedua. Jadi ini tuh barang pertama, ini barang kedua. Jadi di nomor 5. Lalu if error, kenapa di sini kita menambahkan if error? Karena jika nanti tidak sesuai dengan data, itu tidak error atau tidak NA, seperti itu. Baik, untuk yang barang kedua seperti yang saya jelaskan tadi, kolom indeksnya 6 karena di barang yang kedua, dan seterusnya jika itu barang ketiga. Baik, selanjutnya yaitu kami akan menjelaskan tentang jurnal dan laporan keuangan. Baik, selanjutnya yaitu jurnal-jurnal. Jurnal-jurnal di sini kami membuat fungsi 2. Yang pertama itu adalah VLOOKUP di bagian nomor akun. Alasannya karena memang nomor akun susah diingat, jadi kami kesulitan sekali dalam menggunakan nomor akun di akun lainnya tersebut karena juga banyak. Maka dari itu kami membuat rumus atau penyelesaian sebagai berikut, yaitu VLOOKUP, acuan datanya kami dari nama akun. Jadi ketika diklik nama akun, nomor akun akan muncul. Lalu table array atau datanya kami ambil dari COA. Di sini sudah kami siapkan juga COA di sini. Kolom indeksnya kita isi kolom indeks kedua karena nomor akun di sini berada di kolom kedua. Lalu untuk selanjutnya kami menggunakan SUMIF khusus untuk nama akun lainnya di rekapitulasi ini karena terlalu banyak, jadi kami kesulitan dalam merangkum atau mengelompokkan jumlah dari setiap akunnya. Khusus untuk piutang dagang dan kas di bank atau yang sudah berkelompok seperti ini kami tidak menggunakan SUMIF. Jadi untuk SUMIF sendiri caranya yang pertama yaitu kita masukkan range. Range di sini adalah nomor akun, seluruh nomor akun yang ingin kami kelompokkan. Lalu kriterianya atau apa sih yang mau diambil atau kriteria mana itu kita ambil dari nomor akun yang ingin kami cari. Lalu untuk sum range ini adalah jumlah di semua ini. Jumlah di semua kelompok di sini. Baik, itu jadi di jurnal penerimaan kas, pengeluaran kas, penjualan, pembelian, voucher kas kecil, jurnal umum sama kita menggunakan SUMIF dan VLOOKUP. Selanjutnya ke kartu persediaan. Di sini terdapat 10 kartu persediaan dan 10 persediaan. Jadi kami agak kesulitan dalam memasukkan saldo awal. Maka dari itu kami menggunakan rumus if untuk memposting unit. Jadi if di sini adalah if berantai. Jika nama barang di sini adalah Asus, maka berapa? 5. 5 di sini kami ngambil dari stok awal. Begitu pula dengan jika nama barang itu Acer, itu akan 8.
untuk stoknya dan seterusnya seperti itu. Lalu untuk harga kami juga kesulitan karena di sini banyak harga, maka kami menggunakan rumus VLOOKUP. Di sini kita kunci karena agar tidak bergeser menggunakan F4. Lalu lookup value-nya itu kami ngambil dari nama barang. Lalu table array-nya kita mengambil nama barang dan harga beli di kartu stok awal. Lalu kolom indeksnya 2 karena harga beli di sini berada di kolom kedua. Lalu untuk jumlah ini kita menggunakan perkalian. Seperti itu. Next, untuk BBP utang di sini kami menggunakan rumus if berantai juga untuk mengisi keterangan. Jadi jika ref-nya itu adalah JKM, maka keterangan jurnal penerimaan kas. Jika JP-nya itu atau ref-nya itu JP, keterangannya jurnal penjualan dan seterusnya. Jadi kita menggunakan if agar memudahkan kita. Jadi tinggal kita hanya mengisi ref-nya saja, tidak perlu mengisi keterangannya. BBP utang juga seperti itu. Next lanjut ke BB atau lanjut ke posting jurnal atau rekapitulasi jurnal ke buku besar. Di sini seperti biasa kami menggunakan data BB terlebih dahulu atau menyusun data BB sesuai keinginan atau sesuai kriteria dari buku besar. Ada tanggal, nama akun, ref, keterangan nomor akun, dan debit kredit. Di sini apa yang kita posting? Yang kita posting adalah rekapitulasi. Jadi di sini kami juga menggunakan rumus. Untuk keterangan kami menggunakan if berantai. Jadi nanti keterangan di sini tuh tidak manual kita mengetik, tapi kita berdasarkan ref-nya. Ketika kita mengeklik NS, jadi jika ref-nya itu NS, maka isinya adalah neraca saldo dan selanjutnya sampai jurnal penutup. Lalu untuk di sini nama akun juga kami menggunakan VLOOKUP. Di sini acuannya yaitu table array-nya itu juga NS. Karena kami bedakan dengan COA biar ada bedanya, kita bikin NS lagi untuk nama akun dan nomor akun. Lalu untuk ini dikasih F error karena agar ketika tidak sesuai maka tidak NA. Kolom indeksnya juga 2. Di sini memakai VLOOKUP agar juga mempermudahkan kita untuk mengisi nama akun. Jadi tidak satu-satu kita mengetik. Jadi kita tinggal ngeklik atau mengetik nomor akunnya saja. Baik, debit kredit ini hanya menyalin-nyalin saja dari rekapitulasi. Ini NS juga dimasukkan. Selanjutnya yaitu kita membuat pivot table-nya. Kita klik salah satu cell-nya, kita lanjut ke insert, kita klik pivot table. Ketika sudah diklik akan muncul tampilan seperti ini. Tapi sebelumnya belum seperti ini, maka itu kita harus rapikan terlebih dahulu dengan cara kita menambahkan field list di sini. Apa yang kita tambahkan? Kita menambahkan di rows. Di sini adalah tanggal, nama akun, ref, keterangan, dan nomor akun. Nah, kenapa kok di sini tidak ada nama akun dan nomor akun? Karena nama akun di sini sudah saya cantumkan di sini, nomor akun juga di sini, lalu kita hide. Kenapa? Karena kita menyesuaikan dengan standar akuntansi. Jika buku besar itu tampilannya seperti ini, seperti itu ya. Jadi sesuai dengan kita bagaimana merapikannya. Lalu untuk di value-nya sendiri kami isi debit dan kredit yang kita namai dengan D dan K. Lalu selanjutnya tinggal merapikan saja. Cara merapikannya kita masuk ke desain. Lalu kita sesuaikan aja grand totalnya, report layout-nya sesuai dengan keinginan kita. Setelah itu kami menghitung atau menambahkan rumus di saldo ini. Di saldo ini kami menggunakan rumus. Caranya itu kita ke pivot table analyze, kita field item and set, calculate field. Di sini kita menggunakan jika debit adalah lebih besar dari kredit, dan ketika debit adalah maka debit dikurangi kredit dan kredit dikurangi debit. Ini adalah rumus untuk menghitung saldo dan akan muncul seperti ini. Untuk slicer seperti biasa kita menambahkan di sini insert slicer, lalu kita memilih apa yang ingin kita inginkan. Jadi untuk cara penggunaannya yaitu misalkan ini diklik
kas kecil, langsung muncul di sini kas kecilnya. Baik, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, lanjut ke NNSBP atau neraca saldo sebelum penyesuaian. Ini caranya hanya move our copy saja di sini. Lalu setelah move our copy kita buang semua kecuali nomor akun dan nama akun. Setelah itu untuk debit dan kreditnya ini kami juga menggunakan sama seperti tadi. Kita menggunakan field item and set, lalu calculate field, lalu kita mengisikan rumus di sini. Rumusnya itu ketika saldo debit ya ini kita menggunakan saldo debit ini jika debit lebih besar dari kredit maka debit dikurangi kredit. Sebaliknya ketika di saldo kredit jika kredit kurang atau lebih besar dari debit, maka kredit dikurangi debit. Untuk rumusnya seperti itu dan ini otomatis akan muncul neraca saldo sebelum penyesuaian. Untuk NSSP ini juga sama, tinggal move or copy dari NS sebelumnya, lalu kami tinggal mengganti saja ya untuk ininya kita mengganti datanya atau data search-nya. Di sini kami mengganti sesuai ketika sesudah penyesuaian berarti penyesuaiannya juga diikutkan di data tersebut. Ketika NS setelah penutupan maka jurnal penutupnya itu diikutkan di sini. Jadi kita posting setelah jurnal penyesuaian kita posting ke sini, setelah jurnal penutup kita posting ke sini, akhirnya nanti data search-nya ini menyesuaikan. Ini sudah otomatis lalu langsung dapat neraca akhir, dapat neraca seperti itu. Lalu untuk jurnal penyesuaian sama dengan tadi, hanya menggunakan VLOOKUP dan SUMIF. Lalu untuk laporan laba rugi di sini kami menggunakan VLOOKUP juga yang mungkin tidak perlu saya jelaskan berulang kali karena sama, hanya saja datanya sangat berbeda. Jadi acuannya di penjualan atau di nama akun. Lalu untuk tabel arraynya kita dari NSSP karena laporan laba rugi ini kan dari neraca saldo setelah penyesuaian, setelah penyesuaian. Jadi yang diambil itu adalah data itu. Lalu untuk kolom indeksnya ya menyesuaikan saja. Ketika kredit berarti 3, ketika debit 2 untuk kolom indeksnya. Laporan perubahan ekuitas sama, laporan posisi keuangan juga sama ya. Untuk ini VLOOKUP. Jurnal penutup juga sama, kami menggunakan VLOOKUP dan SUMIF. Ini untuk neraca akhirnya. Baik, mungkin itu saja. Ketika disimpulkan, kami menggunakan rumus if berantai, kita menggunakan VLOOKUP, kita menggunakan SUMIF, kami menggunakan pivot table. Dan di dalam pivot table tersebut sudah otomatis untuk penggunaan BB dan neraca saldo. Dan kami di laporan keuangan menggunakan VLOOKUP seperti itu. Sekian dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya dalam menyampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.